Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadril Hidayah dengan NPM 203507069 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Sriwangi. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai pembangunan politik pada masa era reformasi, terkhususnya pada masa Presiden ketiga, yaitu Bapak Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Sebelum menuju pembahasan pembangunan politik daerah B.J. Habibie, alangkah lebih baiknya kita untuk melihat sedikit ke belakang, yaitu melihat pada zaman Orde Baru, atau yang biasa disingkat dengan Orba. Orde Baru merupakan rejim yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. Selama itu banyak sekali yang terjadi, seperti krisis-krisis ataupun gejolak ekonomi, gejolak politik. Sebagai contohnya, adanya susahnya berpendapat, krisis moneter, dan banyak terjadinya pelanggaran HAM. Lantas, bagaimana pembangunan politik setelah Orde Baru ini? Pembangunan politik pada era reformasi, terkhususnya pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie membentuk atau membangun politik yang lebih transparan dan terukur secara objektif. Sebagai contohnya, Bapak Habibie mengeluarkan peraturan-peraturan berikut. Yang pertama, yaitu adanya peraturan mengenai Undang-Undang Kebebasan Pers. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru, pers merupakan merupakan suatu yang diharamkan pada masa itu, sehingga banyak sekali atau bahkan kesulitan untuk mengemukakan pendapat. Lantas pada masa era Baharudin Yusuf Habibie menerbitkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang selanjutnya menghilangkan SUPPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang dikenal pada saat itu sebagai alat Orde Baru untuk mengendalikan pers. Lalu yang kedua, pemilu bebas dan demokratis. Sebagai buktinya adanya pembebasan himpunan partai politik, dan juga pada saat pemilu banyak sekali partisipasi partai politik yang pada sebelumnya partisipasi partai politik hanya diisi oleh 3 partai. Lalu selanjutnya ada kebijakan mengenai otonomi daerah. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru, semuanya terpusat pada pemerintahan pusat atau yang dikenal dengan sentralisasi. Lalu pada masa pemerintahan Habibie melakukan atau memperlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sehingga saat ini daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur daerahnya masing-masing. Lalu selanjutnya pada pemerintahan Pak Habibie melahirkan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ini diusung untuk melindungi para perempuan. Sebagai langkah keseriusannya, Pak Habibie mengundang Ranika Komaraswi sebagai pelopor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas HAM Perempuan ini diadakan dengan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang melatar belakangi lahirnya Komnas Perempuan. Lalu selanjutnya adanya restrukturisasi Bank Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga, pada tahun 1998, bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup buruk, sehingga adanya ketimpangan antara uang nominal rupiah dengan nominal uang dolar, sehingga Bapak Presiden Habibie merestrukturisasi Bank Indonesia dengan menjadikan perbankan untuk menopang perekonomian Indonesia, dan perbankan Bank Indonesia
Bank Indonesia dipisahkan dari pemerintahan. Eh, Bank Sentral Indonesia. Alasan Bank Sentral Indonesia dipisahkan karena pada saat karena dirasa Bank Indonesia bisa bekerja secara objektif dan terlepas dari politik. Dengan ini, BI dapat menghasilkan mata uang rupiah yang berkualitas tinggi dan berwenang untuk mengintervensi rupiah hingga saat ini. Dari beberapa kebijakan tersebut, kita bisa melihat atau menilai bagaimana cara pembangunan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Seperti yang kita ketahui dari kebijakan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pembangunan politik pada masa Presiden Habibie dirasa lebih transparan dan terukur secara objektif. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.